Mitra bisnis, berbagai pihak dikejutkan oleh mundurnya dua pucuk pimpinan otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Meski tidak menyebutkan alasannya, pihak istana menyebut pengunduran diri keduanya sudah diajukan sejak beberapa waktu lalu meski surat keputusannya baru dikeluarkan Presiden Senin lalu. Berbagai spekulasi muncul atas mundurnya dua profesional di bidang properti dan tata kota ini. Apa komentar atau teori Anda? Dan apa saran Anda untuk pimpinan otorita IKN Nusantara berikutnya? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, komentar saya hari ini, jadi mundurnya ketua IKN sama wakilnya itu merupakan suatu pukulan berat ini bagi kepercayaan dunia internasional ya. Bagaimana tidak, ini kan suatu proyek, suatu program yang besar, tidak ecek-ecek ini, membangun ibu kota baru. Dan memang kalau saya sebenarnya dengan omongannya Pak Sekjen PDI bahwa perencanaannya ini terlalu buru-buru, padahal ini kan kerja besar, jadi harus dilakukan dengan matang, dan ini berakibat pada tingginya beban kerja. Bayangkan di sana fasilitas masih sangat minim ya, nggak ada keluarga, nggak ada anaknya yang para pejabat itu. Padahal keluarga dan anak kan penyemangat hidup dan yang membuat hidup, terutama istri kan yang membuat hidup. Wah, kalau nggak ada itu kan repot ini. Jadi saya memaklumi bahwa mundurnya ini ya tentunya merasa mungkin targetnya nggak bisa dicapai dan sebagainya. Oleh karena itu ya kalau memang mau mundur ya silakan, ini kan Pak Jokowi jadi punya beban berat ini untuk cari pengganti yang orang-orang yang gila kerja. Ini kalau nggak cari orang yang gila kerja, fisik kuat, nah ini nggak bisa jadi manajer di IKN, jadi ketua IKN. Ya terima kasih gitu ya. Terima kasih. Bambang Susantono, dan sebetulnya Bambang Susantono ini setahu saya profesor doktor. Dia dari kelompok Sinarmas. Profesionalismenya di bidang infrastruktur dan transportasi. Di Sinarmas dia bergerak di bidang properti. Tapi sebelumnya dia juga direkrut oleh Asia Development Bank. Jadi secara kredibilitasnya ini lumayan canggih, mumpuni, sangat capable, sangat kompeten. Tetapi ketika kita compare dengan kebijakan negara, nah di sini yang saya ingin berkomentar ini. Menurut penilaian saya, orang lain percaya silakan merendahkan juga boleh, silakan saja, bebas berkomentar. Menurut penilaian saya, ini kerusakannya di aspek manajemen, Mbak Nena. Jadi kalau saya bicara manajemen, saya mau manajemen sederhana kan planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, pimpinanmu ini, presidenmu ini nggak mengerti, nggak terlalu paham itu. Dia waktu direkrut menjadi presiden umurnya masih 53. Saya pernah umur segitu karena Pak Jokowi ini kan 9 tahun di bawah saya. Cuman saya praktisi. Jadi belum matang, dia belum kenal bagaimana struktural dan kultural birokrasi yang dibawahinya. Jadi saya mendengarkan interviewnya radio lain dengan Adrinov Caniago. Adrinov Caniago ini salah satu inisiator sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi masih zaman Pak SBY, mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Saya mendengarkan kemarin interviewnya setelah ada berita ini. Jadi menurut penilaian beliau, ini harusnya IKN ini disetting untuk pemerintahan. Jadi ibu kota Jakarta dipindah ke sana. Dan diharapkan investor yang masuk itu bukan di IKN-nya, tapi di daerah-daerah sekitarnya. Ini menurut komentar Adrinov Caniago. Di daerah-daerah di sekitar daerah yang penyangga lah. Tetapi ketika diarahkan IKN-nya menjadi daerah bisnis, ini rusak menjadi daerah bisnis, karena investor itu kan
Intinya kan mereka invest itu mengharapkan pengembalian dananya, keuntungan lebih banyak lagi. Tetapi ketika jadi ada beda persepsi antara Bambang Susantono dengan pimpinan negara. Jadi secara planning saya nggak yakin, nggak siap. Karena itu tadi presidenmu nggak kenal bagaimana kultural dan struktural di Kalimantan sana, nggak kenal dia. Orang dia belum pernah di sana, wali kota Solo, jadi gubernur DKI aja baru 2 tahun. Jadi terlalu confidence. Jadi kalau terjadi seperti ini ya marilah kita tunggu. Ini berat, ini proyek besar ini. Ya ini harus dilibatkan calon presiden yang baru. Ini juga saya nggak yakin orang dia dari militer, belum pernah menjadi kepala daerah, terus akan mengurusi sana. Ditambah lagi bapaknya aja nggak bisa, apalagi anaknya menjadi wakil presiden. Yang secara spiritual kita serahkan. Yang terjadi, terjadilah. Jadi ini menebak-nebak gini lebih baik nebak buah manggis, Pak. Gitu ini ya? Karena dialognya ini kan perlu kewarasan berpikir nih, Pak. Iya kan? Ini bagaimana menebak-nebak, ada beberapa kemungkinan kan. Pertama, proyek itu tidak menggiurkan. Ini perkiraan saya, mohon maaf kalau saya salah penafsiran. Jadi tidak bisa menyejahterakan kedua tokoh tersebut, bisa. Kedua, memang tidak berani melakukan terobosan-terobosan karena dananya tidak memadai. Ini juga berbahaya juga kalau dananya tidak memadai, gimana? Sementara RI1 kita kan Pak Jokowi ini kan menghendaki pelaksanaan itu akan tepat waktu, ya kan, dengan dana yang sudah ada, ya kan. Yang ketiga, takutnya banyak spekulan-spekulan di sana yang menimbulkan masalah buat kedua tokoh yang ditunjuk tersebut yang mundurkan diri. Jadi banyak manipulasi dana sehingga membuat kedua tokoh yang tadinya mungkin clean government ya, pemerintahan bersih ya, tiba-tiba akan goyang nih dengan spekulan-spekulan tersebut. Jadi saya kira ini banyak faktor. Faktor X ini kan kita nggak tahu. Kalau asal mau nebak-nebak, ini sebaiknya sih kita perlu kewarasan berpikir lah, karena kalau kita di posisi itu pun akan sulit untuk bergerak gitu loh. Jadi itu aja Bung Benny, saya kira banyak sih aspiran-aspiran businessman opinion yang bisa memberikan kritikan-kritikan gitu loh. Jadi begini, yang namanya membangun satu kota dari nol itu bukan yang singkat, pasti jangka panjang. Apalagi peruntukan untuk ibu kota. Nah, saya pikir ini kita kehabisan waktu lah sederhananya, karena Pak Jokowi Oktober ini selesai kan masanya kan. Iya, betul. Kalau enggak, sebenarnya kalau ada Pak Jokowi bisa lanjut misalnya setahun lagi, saya yakin pasti sukses. Jadi terus yang kedua, itu yang paling penting adalah dengan mundurnya dua pejabat yang sebelumnya, nanti kan ada pejabat baru. Kalau menurut saya harus pejabat yang baru itu harus konsentrasi membereskan semua infrastruktur sarana penunjang. Karena itu yang paling penting supaya yang namanya investor mau dalam mau luar itu bisa lihat bahwa ada potensi untuk kedepannya. Itu orang dua itu siapa juga nggak terkenal. Dari awal pemilihan bahwa pilih orang yang bagus, yang terkenal. Tapi yang isunya malah dengarnya katanya sudah beberapa bulan nggak dikaji. Wah, itu nggak tahu itu beneran nggak. Nah, mungkin kontak. Jadi sekarang bagus, menteri yang disuruh, wakilnya juga wakil menteri. Jadi bisa menarik investor asing. Kalau bisa carinya orang sales, orang marketing, jangan orang ini birokrasi. Ya susah jualan IKN bisa jual ke luar negeri. Kan sudah terkenal IKN itu proyek terbesar saat ini di dunia katanya. Nah, tapi uangnya ini dari mana? Uangnya kan dari asing semua. Kondisi luar negeri juga lagi banyak perang. Terus kemudian yang kena inflasi, yang kena resesi, negara-negara yang jatuh bangkrut juga ada. Nah, yang mau investasi tinggal siapa? Nah, yang pertama yang
berhubungan dekat dengan Indonesia. Yang pasti yang pertama China, terus yang kedua dari Timur Tengah, terus kemudian dari Eropa dan Amerika. Dan mereka semua dikumpulin, disuruh jalan-jalan ke IKN, disuruh milih mau investasi di mana. Kita nggak lihat itu diundang. Waktu kemarin acara World Water, acara sebelumnya KTT semuanya di Bali. Kok nggak dibawa ke IKN juga ininya, supaya lihat langsung. Jadi promosinya kurang. Terus kemudian yang kedua, ketika pameran di nggak dibawa proposalnya, nggak dibawa contoh-contohnya ya. Mau jualan kemana? Kok jualan ke dalam negeri? Dipaksakan aja. 100 perusahaan terbesar di Indonesia suruh ambil bagian di sana semua, kan mereka pembayar pajak terbesar juga. Nah akhirnya gotong royong, IKN rame, Om Benny. Kalau enggak ya gimana? Kita aja mungkin dari 257 juta rakyat Indonesia yang lihat IKN baru berapa orang. Iklannya di TV juga belum ada. Mana nggak pernah diiklanin dijual berapa. Perumahan baru, saya kebetulan kan di properti ya, perumahan baru grup besar juga belum jualan kafling, jualan rumah di sana. Nah, terus kapan jadinya berkembangnya? Jadi memang IKN ini butuh uang yang banyak. Indonesia kemarin habis pemilu, uangnya mungkin habis-habisan juga ya. Memang harus ngandalin asing, ya harus dijual ya. Saya pikir dengan masuknya Pak Basuki yang jujur ini, yang rajin kerja, bisa maju, tinggal ditambah promotornya, jagoan sales ke luar negeri investornya. Siapapun mau boleh, silakan. Oke, gua kira ya tema hari ini kelihatan ya, ini presiden kita Jokowi kan orangnya kerjanya cepat sekali kan. Apalagi ini uber waktu sampai 17 Agustus. Betul. Kelihatannya Pak Bambang ini menurut saya bisa bertahan 2 tahun di sana dengan wakilnya. Saya kira juga bagus. Pasti Pak Jokowi juga menilai beliau itu bisa kerja. Cuma ini timeline-nya, ini time date-nya itu udah begitu dekat. Ini perlu, kalau mesin itu perlu yang turbo lagi, itu kalau bangsa hybrid udah nggak mempan, ini mesin-mesin turbo yang gerak. Jadi saya pikir ini Pak Bambang sama wakilnya ini mundur, ya mungkin salah satu juga karena kemampuan beliau ini kan mungkin dikuat di teknik dan di ini ya, tata kota. Tata kota ya, mereka kuat mana ya, tetapi mereka mungkin menghadapi pressure di lapangan mungkin berat. Jadi sekarang Pak Jokowi itu perlu orang-orang yang udah terbiasa di lapangan untuk menambah satu daya tempur yang semakin kuat di hari-hari ini. Jadi saya pikir Pak Bambang itu dengan wakilnya itu ya spekulasi di luar, entah ada apa yang monggo-monggo aja. Tapi menurut saya barangkali nanti Pak Bambang tetap akan dipakai oleh Pak Presiden kita. Nah itu untuk mendrive lebih cepat ya, mungkin timnya Pak Basuki ini akan lebih bisa, termasuk pembebasan tanah dan lain-lainnya. Saya kira di situ lah poinnya. Ya kita nggak bisa komentar banyak ya, tapi kalau kepala sama wakil serempak pompakan gitu kan ya ada something pasti lah ya. Mereka takut menyakiti warga Penajam, Kepaku atau di mana ya kan. Ya lah, ini sebenarnya gimana ya, IKN itu ya nggak sesuai dengan economic interest ya, satu lah ya. Ya kan, yang kedua masa lo tiba-tiba orang suruh gusur-gusur aja lo pindah sana tengah hutan, udah dibangunin gedung di tengah hutan gitu, kasih apartemen ya kan, kayak gitu bagi-bagi deh gitu buat PNS, buat ini ya kan, aneh kan, kalau mau bagi-bagi kan apartemen gitu contoh lah ya, itu buat lo bangunin rumah susun gitu buat warga Penajam, buat warga Sepaku yang nggak punya rumah apa gimana ya kan. Bikinin dulu yang buat rakyat kecil. Nah nanti mulai dari situ kan ada itu kegiatan ekonomi mereka kecil-kecil ya kan. Harusnya dimulai dari yang kecil ya. Tapi kalau lo mau bos-bos langsung pindah jebret gitu, gue pikir bisa ya dilakukan lah. Mereka takutnya kan stuck proyeknya mereka di situ ya kan. Gagal udah gitu kan. Tapi kayaknya ada yang lebih seru lagi deh bro. Apa tuh? Bro, gue mau ngusul ini bro. Apa tuh? Masa pertambangan mau dikasih ke bidang usaha ormas gitu. Nah itu seru tuh, nyangkut 300 triliun kali itu, gue nggak ngerti deh tuh. Ya kan?
Kalau satu ditendang aja 300 triliun udah ngambil kenyang, tendang sekarang ganti ormas ya gimana gitu, gue gak tahu loh. Oke. Saya mau kasih usul nih Pak. Itu kan IKN kan memang proyek sangat besar, katanya kan proyek terbesar di dunia saat ini. Ya kan? Itu kalau Indonesia pinter nih ya, orang-orangnya pada pinter, pemerintah pinter tuh ngeliat dari negara lain tuh, contohnya Uni Emirat Arab. Gedungnya sudah modern, tertinggi segala macam, turis-turis pada masuk. Itu lihat kenapa bisa begitu. Ya negara itu berdamai, berteman sama Israel, Pak. Ini suka melakukan. Memang saatnya nih ya Prabowo Gibran ini memang harus memutus tali belenggu nih ya, rantai soal kebencian terhadap negara Israel ini gara-gara ajaran agama nih, itu harus diputus Pak, supaya Indonesia maju. Nah sekarang kayak misalnya yang kayak Freeport nih dapat emas tambahan dari 50% jadi 60%, malah jadi ke ormas. Buset dah, kayak gitu. Udah ngerti betul lagi kekurangan duit, nanti pajaknya aneh-aneh tuh. Kayak kemarin tuh pajak apa tuh, ya? Tapera. Iya, Tapera. Intinya nih orang mau keluar silakan, karena memang pemodal terbesar kan memang Yahudi lah, Israel. Kita harus open minded, kayak gitu loh. Saatnya nih Indonesia rantai-rantai agama nih ya itu diputus semua tuh, yang istilahnya APBN kita ya, hasil dari pajak rakyat, pengusaha nih itu bocor gara-gara lari-lari ke ormas-ormas itu loh. Jadi kalau memang IKN ini proyek besar, kita ngeliat contoh dari negara Uni Emirat Arab tuh, itu nggak mungkin ya tanpa support dari negara kuat yang kaya pinter tuh. Faktanya seperti itu ya, Uni Emirat Arab ya itu memang bersahabat sama orang-orang pinter dan kaya, yaitu yang Israel. Itu kayak semut sama gula Pak, nggak usah diawe-awe ya. Ya sekarang pejabat kita udah musuhan sama orang pinter, orang kaya, ngawe-ngawe pada dicuekin semua lah, buang waktu, buang energi. Ya mana ada sih proyek segitu besarnya, istilahnya malah yang pinter, yang kaya malah dikentutin. Malah bangsanya si JK lari ke Afghanistan, mau ngajak perang atau gimana? Bingung tuh. Saya bingung, luar biasa. Makin lama Indonesia jangan makin bodoh deh. Iya, sebab kalau tugas ke sana tuh ya bukan urusan sendiri doang ya, itu sekeluarga tuh ya nyangkut. Iya dong. Kalau tugas ke sana tuh satu keluarga nyangkut, jadi dia mesti mikirkan juga satu. Kedua, saya rasa dia mundur duluan, dia jujur dan pinter. Ketiga, saya pikir kenapa nggak kaesang aja sama yang itu, yang dia yakinkan begitu, itu tugas ke sana. Sebab itu pan agak berat, tapi anaknya dibekal gubernur pan, dibekal yang enak-enak aja gitu pan. Ya, gimana ya? Kalau yang lain-lain dibuat ke sana pan agak pusing. Jadi maksud saya anaknya aja situ Kaesang atau mantunya siapa itu namanya. Ya gitu aja. Saya setuju sama ini penelpon sebelumnya. Jadi Kaesang aja terus sana, ya kan? Yang mau enaknya aja, maunya nanti di Jakarta ini. Coba tuh di sana, kita pingin tahu. Kalau memang orang pinter, pasti bisa mendevelop dong, ya kan? Iya. Jadi wajib diuji coba gitu, pingin tahu gitu loh. Kalau perlu nanti siapkan juga sekolah yang kelasnya PAUD buat yang etes kalian. Makasih. Menurut saya mundurnya seseorang, misalkan saya juga kalau di suatu perusahaan saya lagi situasi membangun terus saya mundur, karena kan saya terus terang saya kan backgroundnya arsitek. Biasanya kalau suatu arsitek itu pantang mundur kalau belum menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu proyek yang dia sedang kerjakan, biasanya pantang gitu. Biasanya mungkin ada sesuatu yang gak beres menurut saya, itu pendapat saya. Cuman ya menurut saya IKN ini kan sebenarnya banyak sekali lahannya. Apakah sebaiknya lahan-lahan misalkan seperti komersial, industri, perumahan itu diserahkan aja ke swasta, kan? Pemerintah itu hanya membangun saja infrastrukturnya, misalkan jalan, tol, pelabuhan.
Nah selanjutnya kayak seperti pabrik-pabrik itu di tanah-tanahnya di sana di HGP-kan saja mungkin 200 tahun. Jadi swasta kayak developer modern seperti sekarang itu kayak Sinarmas, Agung Sedayu, Podomoro itu bisa masuk. Nah mereka bisa menjual ke rekanan mereka untuk mungkin yang kawasan industri, pergudangan, perumahan. Soalnya saya rasa untuk pembangunan itu kualitas pembangunan jalan, perumahan maupun apa-apa itu lebih unggul developer swasta daripada pemerintah ya. Terus terang, karena kalau kita lihat kota-kota yang kiblat-kiblatnya maju seperti mungkin BSD, mungkin yang kota Podomoro atau mungkin yang perumahan-perumahan itu lebih tertata, Mbak. Ya, lebih tertata, nggak ada pedagang asongan, nggak ada preman-preman, nggak ada kendaraan-kendaraan becak yang mangkal-mangkal begitu, nggak ada pedagang kaki lima. Jadi menurut saya kerjasama lah dengan swasta. Jadi biar IKN itu yang menjadi pemilik IKN itu nggak bebannya itu nggak terlalu besar dan berat. Jadi kita bisa serahkan sebagian ke swasta dan juga swasta itu bisa mengelola lebih baik. Karena menurut saya jalan-jalan yang dibuka oleh swasta itu belum besar-besar dan berkualitas banget dan anti macet. Nggak seperti jalan-jalan pemerintah itu banyak yang tambal sulam, besok pengecoran jalan, pembuatan jalan ya itu juga jalannya, Mbak. Yang dibenerin itu juga, nggak ada yang lain. Jadi anggaran itu banyak yang ibaratnya banyak yang nanti disunat. Beda dengan swasta. Swasta itu benar-benar menerapkan gimana suatu daerah wilayahnya itu berkembang, berkualitas dan juga maju dan ramai gitu aja. Terima kasih. Ya kita sebagai rakyat jelata mau alasannya apa istana, mau alasannya bagaimana, mau mundur atau mau diundurkan itu alasan dia, nggak peduli kita. Yang penting kita menilai itu putra Indonesia yang terbaik yang menanganinya sampai detik ini ada apa di Jelambar. Jadi kembali lagi saya bilang bukannya mungkin gimana ya kita ini ya, tadi saya cuma ini menambahkan saja lah ya. Itu yang pejabat barunya Pak Bas ini waduh bebannya sudah berat benar ini, kasihan beliau ini menteri kepala otorita IKN. Saya mendoakan saja mudah-mudahan baiklah karena dia yang terbaik nih, jalan tol apa itu dia yang megang semuanya. Mungkin kalau mengangkat yang lain nggak ada yang mau kali, udah ketakutan duluan. Suruh dikuasakan ke dia. Satu itu. Kedua tadi itu betul juga tuh yang ibu-ibu dan bapak tadi itu bilang katanya suruh si Gesang saja diam di sana. Salah, sorry bukan Gesang ya. Gesang itu pencipta lagu Solo, Bengawan Solo ya. Udah meninggal, sorry. Kaisang itu anak siapa saya nggak tahu lah, itu tadi kata ibu dan bapak tadi itu suruh dia jadi gubernur sana katanya. Nggak tahu itu juga kalau masyarakat Samarinda mau menerimanya. Saya juga kelahiran Samarinda ini, orang Kalimantan Timur bersyukur juga. Jadi katanya kalau jadi ibu kota itu Samarinda kota kelahiran saya ini. Jadi bentang juga itu baik juga itu ibu dan bapak tadi itu si Pak Kaisang apa Pak Gesang nggak tahu lah, lupa saya. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya kalau menurut saya, kalau sudut pandang kita melihat dari politik ini sangat berbahaya ya Bu. Karena legislatif, yudikatif sama eksekutifnya ini sekarang tidak sinkron. Karena kalau seumpamanya agendanya besok angkatan Pak Prabowo udah mulai diangkat, sama 17 Agustus besok peresmian upacara IKN, artinya ini banyak persoalan di tubuh-tubuh pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Salah satunya penganggaran, kedua defisit anggaran, dan ketiga belanja negara. Jadinya saya lihat ini Pak Jokowi kehilangan pamor yang pertama, kedua kehilangan legitimasinya karena kabinetnya mungkin dia juga merasa malu ya kalau seumpamanya banyak yang diberhentikan kementeriannya karena tidak mengikuti tolak ukur yang dia pikirkan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat kalau menurut saya Pak Jokowi ini secepatnya reshuffle, karena memang untuk angkatan-angkatan yang akan datang berapa bulan ke depan
masih bisa dimungkinkan untuk mencapai satu keputusan atau satu masukan input yang memang sangat dibutuhkan Pak Jokowi. Itu yang saya pikirkan. Kalau yang ketiga, masalah IKN ini tentunya kembali kepada departemennya juga banyak kepentingan, Bu. Kalau seumpama departemennya juga tidak bisa dirangkul, ya memang seharusnya secepat mungkin Pak Prabowo udah turun tangan lah. Mungkin begitu usul saya, Bu. Menurut saya sih mundurnya seorang pejabat ya ini kan dua orang, yaitu hak pribadi tentunya ya, hak individu ya, bagus malah ada budaya mundur gitu kan. Biasanya di kita nggak mau mundur, ini mundur kita ramein, betul nggak? Iya. Padahal kan mungkin dia juga tahu diri nggak sanggup, ya udah bagus. Nah, yang kedua, menurut saya IKN itu tidak tergopoh-gopoh. Pak Jokowi tidak terburu-buru. Bahkan Pak Jokowi ini eksekutor yang baik. Dia cepat-cepat bisa memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara yang sudah dari Bung Karno. Berapa tuh, 50-60 tahun yang lalu mungkin sudah ada idenya kan. Baru sekarang coba. Kalau Indonesia falsafahnya ngikutin Jawa, alon-alon asal kelakon, ya disalib sama Vietnam, nanti disalib sama siapa, wah kita nangis dah, betul nggak? Iya. Jadi udah betul lah langkah-langkah Pak Jokowi, udah betul. Terima kasih. Kalau menurut saya kemungkinan sih status lahan tanah ya, karena itu kan prospeknya cukup bagus, investor banyak tertarik, tapi banyak juga investor katanya mundur. Saya lihat sih di sana prospeknya untuk orang-orang Jakarta pindah ke sana supaya di Jakarta tidak terlalu padat penduduknya, cukup baik dan mempunyai kemajuan peluang yang lebih bagus gitu kalau pemerintah pindah ke sana. Jadi di Jakarta cukup hanya untuk daerah bisnis, ibu kota bisnis, supaya maju Indonesia. Kemungkinan kita berjuang supaya status lahan dapat dipercaya oleh para investor, dinyatakan statusnya kemungkinan tanahnya itu menjadi sertifikat hak milik, sehingga kepercayaan para investor itu yakin gitu dan percaya. Jadi gimana mau caranya meyakinkan investor untuk menjadi membangun pembangunan di IKN kalau tidak ada kepercayaan? Gitu aja sih menurut saya. Jadi lahan, sebenarnya lahan itu yang dipermasalahkan di sana. Sebenarnya investor itu banyak yang tertarik kalau saya lihat. Prospeknya sangat bagus itu di IKN. Itu aja Mas Anto. Jadi kita Indonesia cobalah perjuangkan supaya investor itu bisa percaya dan yakin bahwa di sana ada kemajuan untuk IKN Indonesia gitu. Itu aja sih menurut pandangan saya. Nah ya, back to topic. Menurut saya Bambang Susantono ini orang cerdas, tapi dia bukan orang lapangan. Dan orang lapangan kalau di Indonesia, kalau nggak bener-bener mental baja, otot kawat kayak gitu, itu nggak bisa gitu ya. Kayaknya dia kesulitan untuk dalam membebaskan tanah, menghadapi orang-orang itu yang makelar-makelar. Kenapa? Karena Bambang Susantono ini backgroundnya adalah dia expert ya di dalam perencanaan infrastruktur dan transportasi. Jadi sebenarnya tidak salah kalau Jokowi ngambil beliau. Dan umurnya juga termasuk masih muda ya, kelahiran tahun 63 dengan segudang prestasinya. Dia termasuk juga yang menjadi anggota Dewan Asosiasi di luar negeri, 2 Dewan Anggota Asosiasi di luar negeri dan sebagainya. Dan semuanya itu sukses, tapi ini kalau di atas kertas.
kalau perencanaan, Mbak Nena, kalau perencanaan itu kan beda dengan yang ada di lapangan. Kalau Pak Basuki Hadi Mulyono itu benar-benar memang kawakan di lapangan. Ini bedanya. Terus yang saya dengar juga beliau ini mengundurkan diri karena nomor 1 tidak mencapai target 17 Agustus. Yang kedua, ya udah sama Pak Jokowi mau diambil untuk penasehatnya Pak Jokowi, jadi sejenis staf ahli kayak gitu. Kalau memang Pak Bambang ini merasa bahwa IKN nggak ada uangnya seperti yang entahlah ya bangsa kita yang mau jadi orang Indonesia tapi menjelek-jelekkan bangsanya sendiri, negara gua nggak punya duit untuk bangun IKN, entah duitnya habis makanya Pak Bambang mundurkan diri. Itu kayaknya kalau saya malu, mendingan saya pindah ke luar negeri kalau saya udah mengatakan hal itu terhadap negara saya sendiri, karena prinsip saya adalah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau nggak bisa seperti itu ya mendingan nggak usah aja deh kayak gitu ya. Nah, ini yang jelas 73% itu sebenarnya selesai dan nothing happen. Dan lagi pula untuk investasi swastanya juga baik-baik, berjalan dengan baik. Jadi kalau negara udah ngeluarin duit 47T, yang swasta udah ngeluarin 35T. Jadi semuanya going fine gitu ya. Ya memang susahnya yaitu harus green city, harus semuanya beda lah kayak gitu. Bagi kita itu baru gitu ya. Bagi orang di sono juga baru. Lah bagi Pak Bambang mungkin kepala pusing ngurusin yang ada di bawah, yang nggak tahu nanti sekolahnya apalah, yang ngomongnya apa. Kenapa saya bisa mengerti itu? Karena saya sekarang lagi ngurusin tukang juga. Saya pikir untuk mundurnya Pak Bambang ini tidak etis kalau diungkap di publik ya. Pertama begini, sebelum Pak Bambang masuk, kita lihat dulu orang-orang yang di sekitar Pak Jokowi gilanya kerja. Berapa banyak jalan tol, berapa banyak bendungan, berapa banyak airport dikejar oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu kerjanya nggak berhenti. Banyak orang-orang pintar dari luar seperti itu, siapa itu yang menjadi Menteri Pertambangan yang akhirnya mundur ya. Nah, sementara saya lihat kalau Pak Bambang ini track recordnya, dia punya pengalaman di dalam satu korporasi yang sudah berjalan bertahun-tahun, dasarnya dari sistem. Sementara IKN ini kan masih patron. Kalau bikin baju itu masih patron, masih merajut. Dan gaya Pak Jokowi ini kan speed up-nya ini kan gila-gilaan, luar biasa. Seluruh dunia juga geleng-geleng kalau lihat ambisinya Pak Jokowi ini. Nah, dipilihnya Pak Bambang ini saya pikir fokusnya hanya mencari investor dan pembebasan lahan. Memang itu sangat kompleks. Meyakinkan apalagi orang investor luar itu sangat kompleks. Dan ini berkaitan dengan investor lokal perlu mitra dari investor luar. Nah, kalau Pak Bambang tidak bisa meyakinkan menarik investor dari luar, sementara kondisi infrastruktur sudah 80%, wah ini bisa nggak nyambung speed up-nya si Pak Jokowi dengan rencananya ini. Jadi memang ini kompleks. Lebih baik kita tidak perlu ungkap permasalahan dia mundur apa supaya tidak mempermalukan Pak Bambang dan wakilnya. Ada saran untuk pimpinan berikutnya, Pak? Waduh, kalau saran untuk berikutnya ini kerja sama kayak Pak Jokowi ini, apalagi hanya sampai Oktober ya. Saya pikir cukup bagus lah kalau Pak Bas aja lah yang mengerti apanya cara gaya kerja Pak Jokowi yang nggak berhenti dalam hal bekerja. Mungkin hanya Pak Bas, orang-orang dekat lah, mungkin LBP. Pak Luhut sendiri kita bisa lihat, ya istrinya Pak Luhut sudah bilang udah berhentilah. Saya yakin
kesehatan Pak Luhut itu sudah betul drop gitu. Kalau saya lihat ya, bagaimana rumah sakit dokter di Singapura minta dia supaya jangan balik ke Jakarta. Jadi memang kerjanya Pak Jokowi ini luar biasa, nggak bisa Jadi bagi saya alasan Pak Prabowo minta untuk Pak Jokowi sebagai penasihatnya itu sangat masuk akal, karena Pak Jokowi juga melihat luar biasanya kerjanya Pak Jokowi ini tidak tergantikan di negara ini. Kalau saya sih kalau misalkan beberapa bulan ke depan sih kayaknya mendingan dipakai yang istilahnya PLT aja lah ya, nggak usah istilahnya pejabat baru lagi ya, supaya mungkin nanti presiden berikutnya kan bisa menunjuk yang istilahnya bisa tenaga seirama ya. Jadi biar istilahnya tenaga dan apa yang diinginkan, apa yang seperti apa itu jelas gitu loh. Jadi tidak membingungkan juga dengan arah kemana untuk pembangunannya. Itu udah tepat sekali sih untuk Pak Pak Basar yang ditunjuk ya untuk PLT-nya, karena mungkin gaya kerjanya Pak Jokowi sama gaya kerjanya Pak Bas tenaga seirama juga gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Saya juga nggak tahu ya ini penyebab mundurnya apa, tapi saya juga nggak mau mengira-ngira sendiri. Cuman kalau ada yang bilang Pak Bambang yang nggak bisa memenuhi target dari presiden ya, saya bingung juga ya kenapa dari awal kan presiden yang milih itu udah tahu track recordnya seorang kepala OJKN tuh harus bagaimana kerjanya. Kalau misalkan disuruh untuk meyakinkan investor juga agak sulit ya. Privilege-nya apa? Karena mungkin Pak Bambang juga tahu ini pemerintahan yang sekarang ini kebijakannya kadang bisa berubah dalam satu hari, pagi sama sore bisa beda. Makanya agak kesulitan juga yang nanti jadi kepala OJKN. Ya kalau biasanya ada Pak Luhut ya, yang serba bisa, serba jadi koordinator. Tapi sekarang Pak Luhutnya sudah ini ada masalah kesehatan. Kemarin juga katanya ditunjuk sementara Pak Basuki ya. Nah, ini ya mungkin semoga Pak Basuki bisa handle aja ini. Kalaupun orang berikutnya, kalau orang berikutnya saya nggak tahu ya. Kalau soal saran saya juga bingungnya, yang berikutnya nggak bisa memenuhi lagi gitu targetnya. Kalau emang yang sekarang penyebab mundurnya itu, ya kalau saran dari saya sih ya Pak Jokowi milih orang-orang terdekat aja yang udah dikenal secara dekat. Misalkan ya Kaisang gitu, atau Bobby dijadikan kepala OJKN biar lengkap gitu. Kalau enggak ya istrinya Bobby gitu jadi kepala OJKN, kan punya privilege itu keluarga presiden, jadi investor mau invest di sana. OJKN ini pembangunan yang terburu-buru, tergesa-gesa, planningnya nggak begitu tepat, dan juga uangnya juga nggak cukup. Katanya sih masih membutuhkan uang 47 triliun lagi kalau mau itu mau lebih baik gitu. Dan katanya dengar-dengar selentingan atau hoax atau apa, katanya 2 orang itu gajinya belum dibayar selama 8 bulan katanya begitu. Tapi ya orang itu mundur, habis dia nggak ada duit, dia kembali lagi ke induk perusahaannya, dia balik lagi ke sana. Ya itu yang menjadi masalah problem ini. Karena apa? Investor asing nggak datang ke sana. Jadi susah nih, 47 triliun. Jadi nggak tahu nih Prabowo bisa nggak dia menangani ini. Karena masalahnya kan uangnya ini nggak ada lagi. Makanya pajak segala macam digebah-gebah lah gitu. Dipaksakan lagi. Ini proyek yang buru-buru ini. Ya banget. Ya mungkin takut diaudit BPK kali Mbak, ngundurkan diri. Kan saya bilang kemarin tuh waktu mobil ngilang Banten sampai ratusan unit. Mungkin wakil sama ketua aja takut diaudit kali. Salah, ini dagelan kita aja deh. Jadi kalau saya sih nggak kaget lah Mbak. Kita orang rakyat data ini ya
Sekarang tempat kayak gitu minimal investor disuruh bangun, siapa yang mau bangun, siapa yang mau beli di tempat kayak begitu. Apa jaminan buat saya sebagai investor? Kasihan betul, dipaksakan semuanya itu. Kita tidak ada apa-apa, cuman bergaya-gaya saja. Saya mampu atau memaksakan. Ya itu kembali lagi saya bilang, untuk upacara saja mesti ke sana. Itu biayanya juga udah ketahuan 17 Agustus. Tapi kemarin saya dapat berita itu dari pejabat gubernur kita itu katanya ada 2 persiapan nih. Jakarta siap, sana juga harus siap juga. Jadi ya kita tonton saja lah, kita sebagai rakyat ini. Saya berpesan kepada Pak Bas, kasihan nih Pak Bas sudah tua, dia disuruh merangkap jabatan langsung menteri dia pegang, langsung kepala otorita IKN dan wakil otorita IKN dipegang juga sama dia. Ya saya berdoa saja buat Pak Bas, mudah-mudahan Indonesia ini di tangan Pak Bas pembangunannya baik. Begitu saja Mbak, kalau saya sih kita sebagai rakyat tinggal menonton saja. Alasannya mau diundur atau mau mengundurkan diri itu hak dia lah. Kita cuma melihat saja, nggak mungkin lah dipaksakan kayak gini. Kasihan. Kita sudah tidak ada dana. Kita semuanya pajak segala. Apalagi katanya PLN nanti Juni mau naik lagi. Waduh, kaget saya dengan pesan-pesan kayak begitu. Jadi semuanya tapera. Mungkin mau bangun tapera juga kali di sana. Lahan pembangunan perumahannya mau dibangunin juga kali. Ya itu kembali lagi saya bilang tapera. Tapera itu kayak dulu zaman waktu Soeharto itu disediakan dulu lahannya, dibangun dulu lahannya. Ya kalau saya contoh di Punas Klender sama di Punas Depok. Ini tidak ada lahan, tapi uang udah dikeruk duluan, dipotong-potong rakyatnya. Ya begitu saja Mbak, kita tinggal nonton aja nanti ke depannya. Apalagi 17 sudah mendekat ini, kita harus merdeka, kita ini harus bersemangat lah. Kita lihat saja nanti bagaimana, mudah-mudahan Prabowo ini perempuan kita sekarang. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman of Hit ya, Amelia.